Jadi ini cerita tentang salah satu SMA terkenal di Jakarta. Kejadian ini sekitar tahun 90-an. Jadi ada perempuan namanya Kika. Kika ini kelas 2 SMA. Kika tipe anak yang aktif di sekolah, mukanya cantik, badannya bagus, benar-benar idaman laki-laki di SMA. Jadi waktu itu, pas hari Senin, pas bel sekolah bunyi, dia telat 15 menit. Akhirnya pas dia sampai sekolah, untungnya pagar tuh masih dibuka. Dia masih boleh masuk ke sekolahnya. Dia lari masuk ke kelasnya sambil ngos-ngosan. Kika nih panik banget karena jam pelajaran pertama itu tuh pelajaran matematika. Dan gurunya terkenal killer banget. Kita sebut aja gurunya nih namanya Pak Seno. Kika di situ takut banget, tapi daripada dia bolos, akhirnya dia beraniin diri untuk ngetok pintunya. Pas diketok, tok-tok, "Assalamualaikum Pak, maaf saya telat." Terus Pak Seno ini bilang, "Kamu ini baru hari Senin aja udah telat, sana duduk." Terus pelajaran udah dimulai seperti biasa. Dan pas banget di hari itu mereka ada ulangan harian. Pas Kika lagi ngerjain, Pak Seno tuh selalu ngeliatin ke arah Kika dari meja guru. Sampai Kika tuh gak fokus buat ngerjain ulangannya. Akhirnya Kika ngerjainnya buru-buru dan selesai paling pertama. Pas dia kasih kertas ulangannya ke Pak Seno, ternyata Pak Seno langsung nilai di situ juga. Setelah nilai ulangannya dikasih, ternyata Kika tuh kaget banget, dia dapat 5 nilainya. Dan Pak Seno juga agak marah bilang ke Kika, "Kika, kamu kalau peduli sama nilai kamu, ketemu saya pulang sekolah ya di kelas ini." Di situ Kika setuju, karena nilai dia juga kurang bagus kan. Akhirnya bel jam pulang sekolah bunyi. Semua murid-murid udah siap-siap mau pulang. Tapi Kika tetap diem di kursinya sambil nungguin Pak Seno masuk ke kelas. Karena tadi mereka udah janjian kan. Iya benar. Tiba-tiba Pak Seno ini datang. Terus Pak Seno duduk di kursi meja guru yang di depan. Kika narik bangku dan duduk di depan meja Pak Seno. Di situ Pak Seno ngobrol sama Kika, nanyain mau dikasih ulangan tambahan atau gimana. Tapi selama ngobrol tuh Pak Seno ngeliat kemana-mana gitu. Kemana-mana maksudnya? Pak Seno ngeliat ke bagian badannya Kika terus-terusan, Moy. Oh ini guru mata keranjang gitu ya, Bi? Iya. Terus pokoknya ada momen dimana Pak Seno tuh nyentuh tangannya Kika, terus ditarik tangannya sama Kika. Sampai akhirnya Pak Seno maksa Kika untuk berhubungan badan. Anjing. Ya. Di situ Kika nangis-nangis bilang gak mau. Kayak diperkosa gitu akhirnya. Di kelas? Di kelas. Oh shit, bangsat. Keluar dari kelas, Kika hancur banget rasanya. Dia nangis-nangis dan trauma banget perasaannya. Tapi dia ingat kata-kata Pak Seno tadi. Kalau dia bilang ke orang-orang atau orang tuanya sekalipun, nilai matematikanya akan selalu jelek. Di situ Kika bingung dan gak terima banget akhirnya. Dia diem di kamar mandi sekolah, nangis-nangis gak berhenti. Pokoknya mentalnya tuh hancur banget. Besokannya, hari Selasa, satu sekolah dibikin geger karena OB sekolah nemuin Kika di kamar mandi gantung diri dengan posisi satu badan udah biru. Oh shit. Lo berdua percaya sama tafsir mimpi gak sih? Percaya lagi? Karena ada satu kasus di mana satu orang ini mimpi dan dia dikasih pertanda. Tapi malah pertanda itu yang bikin dia hidup sampai sekarang. Nah jadi kejadiannya tuh di sekitar tahun 2016-2017an. Ada satu grup gitu isinya 8 orang. Ada satu divisi di suatu perusahaan. Mereka dari Jakarta. Dan ada dinas ke Papua untuk urusan kantor. 3 hari sebelum mereka berangkat dari Jakarta ke Papua, ada satu dari 8 orang yang harus ke Papua itu, sebut aja namanya Viko. Viko ini mimpi. Mimpinya tuh dia kebangun dari tidurnya, yang di situ tuh kondisinya masih gelap banget. Di mimpi itu dia jalan ke kamar mandi, terus dia ngaca di kamar mandi. Ini mimpi di rumah dia? Iya, di rumah dia. Oh. Tiba-tiba pas dia lagi berdiri di depan kaca, kacanya tuh pecah dan pecahnya tuh mental ke mukanya dia, pecahan kaca ini. Sampai nusuk-nusuk muka dan badannya Viko seketika. Dan dari situ tiba-tiba Viko langsung kebangun dari mimpinya. Besokannya, mimpinya Viko ini dia ceritain ke satu orang teman kantornya. Sebut aja namanya Randy gitu ya. Diceritain tuh, si Viko ini mimpi aneh banget kena pecahan kaca segala macem. Di situ Randy bilang, kayaknya gue pernah denger deh mimpi yang kaca pecah gitu maksudnya apa, kayak ada maksudnya gitu. Randy cobalah googling tuh arti mimpi kaca pecah. Dan muncul
artinya itu bakal ada pertanda buruk. Hah. Terus di situ Viko mikir, kalau emang bener artinya bakal ada pertanda buruk, apa berarti bakal kejadian pas mereka ke Papua nanti? Nah di situ Randy bilang, amit-amit jangan mikir kayak gitu. Ya udah, gak usah bikin parno dah. Gitu. Akhirnya udah tuh balik dari kantor, dia packing lah buat kebutuhan dia selama di Papua, karena bakal berangkat lusa kan. Singkat cerita, hari berjalan baik-baik aja, sampai di hari harusnya Viko, Randy, dan teman-teman kantornya itu berangkat ke Papua. Yang mana berangkatnya tuh tengah malam. Misalnya kayak mereka berangkat tuh Senin jam 12 malam gitu ya. Nah, di hari Minggu siangnya, Viko tuh ngabarin ke teman kantornya kalau dia izin untuk nge-cancel dan gak ikut urusan kantor ke Papua. Viko ini ngakunya dia tiba-tiba gak enak badan. Padahal, sebenarnya Viko ini mimpi kalau pesawat kecil yang bakal dia dan teman-temannya naikin di Papua itu hilang. Nah, di mimpinya Viko ini, dia tuh posisinya udah ada di dalam pesawat kecil yang mereka tumpangin di Papua. Pesawatnya ini pesawat kecil yang isi penumpangnya tuh 12 orang. Nah, Viko ini posisinya duduk di paling depan, persis di belakang pilot. Jadi Viko dipunggungin gitu sama si kapten pilot ini. Dan Viko bisa ngelihat jelas muka kopilot di serong kiri depan dia. Ya. Nah, pas mau lepas landas, Viko ini ngelihat si kopilotnya itu kayak mukanya rada-rada panik gitu. Kelihatan si kopilotnya ini kayak ngehalo-haloin berkali-kali, kayak lagi berusaha banget komunikasi sama orang yang ada di ATC, Air Traffic Control, yang di tower itu loh. Nah, gak lama setelah itu, pesawat ini lepas landas, mulai terbang. Gak lama, Viko tuh sadar. Di samping kanan dia, ternyata ada satu orang penumpang yang bukan orang kantornya dia. Kayak tadinya dia pikir satu pesawat ini dicarter buat 8 orang dia dan teman-teman kantornya gitu. Nah, penumpang ini tuh bawa bapak umurnya 40-an gitu. Viko nengok ke kanan, dia ngelihat orang ini senyum-senyum ramah aja biasa gitu. Si bapak ini juga bales senyum ramah. Tapi abis si bapak ini senyum ramah, tiba-tiba si bapak ini pelan-pelan ngehadap ke atas, tapi nggak berhenti-berhenti. Sampai kepala ini 180 derajat itu ke belakang. Sampai lehernya tuh hampir putus. Jadi cerita kali ini gue mau ngebahas tentang pengalaman seorang anak kecil. Dia laki-laki, namanya kita sebut aja Rizky. Waktu dia tahu kalau dia tuh ternyata dalam tanda kutip beda dari anak-anak yang lain adalah pas dia kelas 3 SD. Nah sampai akhirnya suatu hari dia tuh ngerasain hal aneh banget Muibi. Sekitar jam 9 malam pas lagi tidur, Rizky tuh ngerasa badannya tuh demam tinggi banget. Pokoknya dia kedinginan, menggigil, sampai pakai selimut berlapis-lapis. Karena waktu itu kebetulan orang tuanya tuh lagi di luar kota, dan dia ditinggal sama pembantunya doang. Jadi dia tuh cuma keluar kamar, bilang ke mbaknya kalau badannya tuh demam. Akhirnya dikasihlah obat demam. Terus Rizky balik lagi ke kamarnya. Dia lanjut tidur lagi, sampai akhirnya tiba-tiba sekitar jam 1 malam, dia tuh kebangun karena denger kayak ada suara bisik-bisik gitu. Kayak pas dia diemin, suara tuh makin banyak dan makin bisik-bisik gak jelas gitu Moe. Tapi dari arah mana nggak tahu. Kayak dari sekeliling kamarnya dia. Akhirnya karena dia juga ngerasa keganggu, dia nyoba buka matanya. Dan pas dia buka matanya, Rizky tuh ngeliat di sekelilingnya dia ada pocong banyak banget muterin tempat tidurnya. Sambil mulutnya tuh kayak amat kamit bisik-bisik semua. Oh shit. Pas ngeliat itu karena Rizky juga gak bisa gerak kemana-mana, dia ngumpet lah di dalam selimutnya sambil teriak-teriak mbaknya. Sejam sampai 2 jam dia ngumpet di balik selimut. Gak lama tuh suaranya udah gak ada. Akhirnya karena dia ngantuk, ketiduran juga tuh di situ. Nah selama nunggu orang tuanya pulang, Rizky tuh ngalamin banyak kejadian-kejadian aneh Moibi. Malamnya nih pas dia mau tidur, Rizky tuh udah matiin lampu dan lain-lain nih, bener-bener udah siap buat tidur. Tapi tiba-tiba banget dia tuh nyium ada wangi melati. Cerita ini kejadian di daerah Jakarta, dan gue dapet cerita ini dari teman gue, sebut aja nama dia Indra. Dan kejadian ini terjadi waktu Indra tuh SD. Itu tuh sekitar tahun 1999 2000-an lah. Dan dia tinggal tuh bertiga doang sama nyokapnya dan abangnya. Nah abangnya ini masih SMA. Sedangkan bokapnya Indra tuh kerja pelayaran, jadi ya jarang di rumah lah. Nah di depan rumahnya Indra kayak ada tuan tanah gitu Moe. Dan sebut aja yang punya tanah ini namanya Engkong Dayat. Nah Engkong Dayat ini punya istri, kita sebut aja namanya Mak Siti ya. Mereka dua-duanya tuh udah tua banget, kayak umurnya udah 90-an gitu lah. Ada satu hari di mana si nenek ini meninggal ternyata, si Mak Siti. Dan malam pertama, malam kedua, malam ketiga
di saat Mak Siti ini meninggal kok nggak ada tahlilan sama sekali gitu loh. Dan Kong Dayat ini gak pernah ngadain apa-apa. Ya mungkin emang kepercayaannya gak ada gituan kali ya, si kepercayaannya Kong Dayat ini. Beberapa hari setelahnya, di satu malam, dari dalam rumah Indra tuh ngedengar ada suara kayak beberapa orang laki-laki gitu teriaknya kayak apaan tuh. Terus mereka kayak kedengeran lari gitu. Indra denger itu dari dalam rumah. Dia nggak gubris apa-apa, dan besokan harinya Indra nanya ke nyokapnya. Nyokapnya cerita kalau misalkan tadi malam tuh ada beberapa remaja gitu lewat depan rumah mereka dan rumahnya Kong Dayat. Si remaja-remaja ini itu tuh ngeliat si nenek itu, si Mak Siti, lagi duduk depan rumahnya dengan posisi jongkok. Dan di atas pohon samping rumahnya Kong Dayat itu ada pocong banyak. Kaburlah mereka makannya. Nah besokannya lagi, bokapnya Indra tuh pulang. Sampai di rumah, dia nanya lah si bokapnya ini ke nyokapnya Indra. Dia bilang, Mak Siti ngapain duduk sendirian depan rumahnya jongkok? Disapa diem aja. Nyokapnya Indra kaget dong. Loh, Mak Siti baru banget meninggal beberapa hari yang lalu. Terus bokapnya kaget juga balik. Ya terus siapa dong yang tadi gue lihat gitu kan. Nah nyokapnya Indra tuh bilang kayak, waduh, dari kemarin tuh anak-anak yang lewat situ juga bilang kalau emang ada sosok Mak Siti yang udah meninggal gitu kan. Dan emang muncul gitu loh sosok-sosok lainnya juga. Nah udah tuh besok malamnya bokap Indra duduklah di teras depan rumahnya ngerokok. Kebayang gak sih lo kalau misalkan teras rumah orang Betawi gitu yang kursinya ada 2, terus di antara kursinya ada meja gitu. Nah bokapnya tuh ngerokok di situ malam-malam bokapnya Indra. Nah Kong Dayat nyapa biasa lewat gitu kan. Terus sama bokapnya Indra ditawarin kopi, nggak mau. Udah tuh masuk Kong Dayat ke dalam rumahnya dia. Dan gak lama di tengah-tengah bokapnya Indra lagi ngerokok, tiba-tiba dari sebelah kuping bokapnya Indra, bokapnya tuh dengar, Bang, minta rokok. Begitu bokapnya nengok, ternyata Natmuy, itu Mak Siti. Waduh. Bokapnya kaget kan, astagfirullah gitu. Tapi bokapnya ini gak bisa gerak sama sekali. Bener-bener kaki tuh gak bisa bikin dia gerak buat dia bangun gitu. Dia di situ merem aja, di istighfar berkali-kali, astagfirullah. Dan untungnya nggak lama Mak Siti ini hilang gitu aja. Masuklah bokapnya ke dalam rumah gitu kan, tidur. Tapi ternyata di malam yang sama abangnya Indra itu juga digangguin. Jadi tuh abangnya lagi tidur, dan tiba-tiba dia ngerasa kalau kepalanya dia tuh dilus-elus. Dia pikir ya itu nyokapnya gitu kan. Tapi abangnya Indra ini ngerasa kalau kayak ada bau-bau tanah gitu di kamarnya. Dan lu kebayang gak sih bau tanah basah habis kena hujan gitu. Dan ya lama-lama itu bikin dia gak nyaman gitu loh. Dan pas abangnya Indra kebangun, dia ngeliat ke atas kepalanya, ternyata yang ngelus-elus itu Mak Siti, Nat. Anjing. Gila. Dan pas abangnya Indra ini ngeliat ke guling yang dipeluk, ternyata itu pocong.